Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tim Sukamsi dan Mas Sofyan akan berdiskusi tentang fikih munakahat untuk UTS hari ini. Dan langsung saya tanyakan kepada Mas Sofyan, sebutkan kriteria calon suami menurut agama Islam yang baik. Ya, untuk pertanyaannya coba saya jawab. Artinya yang cocok untuk calon suami lah dulu ya. Mungkin tetap karena menurut agama Islam, jadi yang pertama yang mungkin agak beragama Islam gitu loh, taat beragama gitu loh. Juga orangnya itu tidak suka bermaksiat lah. Terus semangat, jiwa jihadnya itu semangat. Semangat dalam artian tentang kebaikan, berbuat kebaikan, jadi selalu semangat itu. Terus berasal dari keluarga yang baik-baik gitu. Jadi itu yang mungkin masuk kriteria itu bibit, bobot, dan bebet, itulah ya. Mana orangnya taat kepada orang tua, berkepribadian lembut, dermawan, dan yang tidak kalah penting memiliki syahwat yang sehat. Ya, berikutnya kami akan menanyakan pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa orang mukmin harus menikah dengan orang mukmin? Coba jelaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa orang mukmin itu harus menikah dengan orang mukmin? Merujuk kepada surat Al-Baqarah ya, ayat 221. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin itu lebih baik daripada orang-orang musyrik, walaupun dia itu menarik gitu loh. Sesungguhnya mereka itu ya mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan serta izin dari Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan taat beragama? Jelaskan. Ya, dalam apa yang dimaksud tentang taat beragama itu di dalam ajaran agama Islam itu ya dikenal dengan pria yang soleh lah, laki-laki yang soleh ya. Sebagaimana hadis Nabi, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, hendaklah kamu menikahkan dia. Karena kalau engkau tidak mau menikahkannya dia, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Dari hadis tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa seorang wanita itu dinikahkan dengan laki-laki yang beragama dan baik akhlaknya. Ya, pertanyaan selanjutnya, jelaskan yang dimaksud dengan menjauhi kemaksiatan. Silakan. Jadi yang dimaksud dengan menjauhi kemaksiatan itu tertuang di dalam Quran surat At-Tahrim ya, ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah dan perintah Allah kepada mereka, dan selalu taat pada apa-apa yang diperintahkan. Menurut ayat di atas, bisa diambil sebuah ibarat atau pelajaran bahwa kepala keluarga itu bertanggung jawab menjauhkan keluarganya dari api neraka yang begitu pedih. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang kuat semangat jihadnya? Jelaskan. Mungkin yang dimaksud di sini itu bukanlah lantas berperang dan sebagainya, tetapi lebih kepada bagaimana
bisa mempertahankan agama yang dianutnya beserta keluarganya. Jadi pilihlah yang sekiranya suami itu bisa membimbing dan teguh di jalan Islam. Berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan taat kepada orang tuanya. Ya, seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ujarnya bahwa Rasulullah bersabda, berbaktilah kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian juga nantinya berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang gitu ya. Niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara. Dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa anak yang berbakti kepada orang tua itu memperoleh jaminan untuk mendapatkan keselamatan kelak berupa surga. Ya, pertanyaan berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang mandiri ekonominya? Yes, mandiri dalam ekonomi ya, untuk berkeluarga itu tentunya berkaitan erat nanti dengan kehidupan setelah menikah. Karena tentunya setelah menikah itu tidak sepatutnya sudah tidak bergantung dengan orang tua, sehingga sudah harus memiliki kemandirian dan dalam hal ekonomi gitu. Karena bukan hanya mandiri dalam hidup untuk membangun rumah tangga dalam Islam, tetapi juga mandiri dalam membangun rumah tangga. Pertanyaan berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan memiliki pemahaman agama yang 100. Pertanyaan kami ulang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan memiliki pemahaman agama yang setara atau lebih baik. Dalam hal ini dikarenakan rumah tangga yang baik itu harus dibangun dari fondasi agama yang kuat. Mengapa bahkan dianjurkan lebih baik? Karena suami itu merupakan imam dalam keluarga yang sudah jelas tugasnya untuk membimbing keluarganya. Hal tersebut sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Suami adalah imam dalam keluarga. Pertanyaan berikutnya, jelaskan maksud daripada berjiwa pemimpin. Ya, cara memilih calon pendamping hidup sesuai dengan syarat agama ialah salah satunya adalah berjiwa pemimpin. Maksudnya di sinilah bahwa seorang laki-laki itu adalah pemimpin di dunia ini. Tentunya tidak hanya di dunia saja, tetapi minimal ia pemimpin dalam keluarganya sendiri. Selain memimpin, tentunya tugas lain ialah mencari nafkah dan melindungi keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Silakan. Selain berjiwa pemimpin, sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki adalah bertanggung jawab. Contohnya dalam hal mencari nafkah, jangan sampai hanya menikmati hasil dari jerih payah istri saja, sedangkan dirinya hanya diam saja di rumah, tidak berbuat apapun. Tidak hanya itu juga, ia harus mampu bertanggung jawab dengan semua yang ia lakukan dan dalam nama keluarganya sendiri. Jadi pilihlah suami yang sekiranya mampu bertindak demikian. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bersikap adil? Silakan dijawab. Bersikap adil ialah bahwa suami itu harus bisa mengambil keputusan. Maka dia juga harus bersikap adil di atas keputusan yang diambil tersebut. Bahkan bukan hanya atas keputusan yang diambil, tetapi terhadap apapun yang dilakukan dalam keluarga, sedemikian sehingga tidak ada
pihak yang tersinggung atau dirugikan, baik istri maupun anak-anaknya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang berkepribadian yang lembut? Apa yang tadi yang kamu ketahui tentang kepribadian yang lembut? Sebagaimana seorang wanita yang kodratnya memang ingin mendapat perhatian dan kelembutan seorang pria, maka suami yang baik seharusnya juga memiliki kepribadian yang lembut. Kelembutan tersebut bukan hanya untuk memberikan keluarganya, istri dan anak-anaknya perhatian, tetapi juga lebih kepada kemampuan mengontrol emosi sehingga tidak mudah marah, apalagi sampai berlaku kasar kepada keluarga, istri, anak-anaknya karena emosi dan kemarahan tersebut. Apa yang Anda menyukai orang yang dermawan? Ya, maaf diulangin ya pertanyaannya Pak Sofyan ya. Apa Anda menyukai orang yang dermawan? Semua orang pasti menyukai ya orang yang bersifat dermawan. Pada contoh pada suami itu sifat dermawan itu sangatlah penting karena nantinya berkaitan dengan upaya dan usaha dalam memenuhi kebutuhan kepada keluarga dengan layak. Suami yang dermawan pasti akan memberikan kualitas kebutuhan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Kalaupun penghasilannya memang tidak mencukupi, maka ia akan terus berusaha dan mendiskusikannya dengan istri. Ya, pertanyaan terakhir untuk Pak Sofyan ya. Mengapa seorang wanita harus mencari suami yang memiliki syahwat yang sehat? Ya, dalam hal ini sebagai seorang muslimah yang baik itu dianjurkan untuk mencari suami yang memiliki syahwat yang sehat, karena muslimah itu tidak akan mempunyai kesempatan untuk menambah suami. Berbeda dengan suami, dia yang bisa menambah jumlah istri atau dalam hal ini berpoligami ya. Jika memang istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya, bahkan bisa sampai ke 4 kalinya tanpa perlu menceraikan istri yang pertama selama mampu bersikap adil. Oleh karena itu, pilihlah pria yang sehat secara syahwatnya. Baik, untuk season kedua kami akan berbalik bertanya tentang ke bab nikah ini ke Bapak Sukam. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah arti nikah itu menurut bahasa dan apakah arti nikah itu menurut syara? Ya, untuk sesi kedua ini saya akan berbalik bertanya kepada Bapak Sukam kaitan bab nikah ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah arti nikah menurut bahasa dan apakah arti nikah menurut syara? Coba jelaskan. Ya, saya jawab pertanyaan Pak Sofyan bahwa tadi pertanyaannya arti nikah ya. Menurut buku Fathul Mu'in adalah arti nikah itu adalah berkumpul menjadi satu. Dan menurut syara adalah akad. Nah, akad ya, bukan akad ya. Itu yang berisikan perbolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan hafal nikah atau tajwid. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Sahih, apakah arti kata nikah menurut hakikat dan majasnya? Coba jelaskan. Ya, menurut saya kalau hakikat itu adalah akad. Nah, sedangkan menurut majas itu adalah persetubuhan. Itu yang saya ketahui tentang hakikat dan majas. Itu yang saya ketahui. Ya, itu Pak Sofyan. Terus kaitan hal pinangan, itu kenapa hal pinangan itu ada yang dihukumin haram? Coba jelaskan.
Ya. Ya, saya jawab pertanyaan tadi. Lalu haram untuk meminang itu adalah secara terang-terangan, itu tidak diperbolehkan atau itu dikatakan tasrih ya terhadap wanita yang masih dalam masa iddah, itu dikatakan tasrih, itu nggak boleh ya. Terus berikutnya, kalau haram bagi laki-laki itu meminang wanita yang sudah diketahui telah dipinang orang lain atau diterima. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang disebut dengan wanita daniyah dan apa yang disebut dengan wanita nasibah? Coba. Ya, saya jawab, wanita daniyah yaitu yang kuat agamanya dan mempunyai sifat adil dan lebih utama untuk dinikahi daripada wanita yang baik. Nah, sedangkan wanita nasibah itu wanita mulia lantaran diketahui dalam keturunan ulama atau orang-orang selebih utama untuk dinikahi dari yang lainnya. Itu kalau nasibah. Sebagai pertanyaan flashback ya, jadi coba sebutkan rukun-rukun nikah. Ya, rukun nikah itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah ada calon suami dan juga ada calon istri, ada wali nikah dan juga ada 2 orang saksi. Begitu juga ada sidqoh nikah. Nah, itu. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang disebut dengan sidak atau mas kawin? Coba dijelaskan. Sidak atau mas kawin adalah itu pemberian sesuatu yang diwajibkan sebab nikah atau persetubuhan. Dalam kaitannya dengan mas kawin, sidak atau mahar, apakah yang disebut dengan mahar mitsil? Ya, mahar mitsil itu adalah ukuran mahar yang biasanya menjadi kesukaan wanita-wanita sepadan dan calon istri yang menjadi waris asabahnya dari segala segi nasab. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang mut'ah dan bagaimana bila suami istri itu berselisih tentang mut'ah? Coba dijelaskan. Ya, mut'ah itu adalah sejumlah harta yang mut'ah itu ditentukan oleh qadhi ya, atau berdasarkan keadaan kedua belah pihak ya. Kekayaan atau kemelaratan suami dan nasab atau sifat istri. Nah, maka mut'ah itu paling sedikit tidak ada maaf Pak Sofyan ya, kami ulang nih jawabannya nih, belepotan ya. Mut'ah itu adalah sejumlah harta yang menjadi kerelaan suami istri. Jumlah paling sedikit yang sah itu untuk dijadikan mahar. Nah, maka mut'ah itu ditentukan oleh qadhi berdasarkan keadaan kedua belah pihak. Nah, kekayaan atau kemelaratan suami dan nasab atau sifat istri. Berikutnya bab walimatul ursi ya. Bagaimana batasan untuk walimatul ursi dan bagaimana waktu pelaksanaannya? Coba dijelaskan Pak Sukam. Ya, saya jawab ya pertanyaan Pak Sofyan. Walimatul ursi itu adalah paling sedikit tidak ada batasnya ya, dengan diambilkan dari harta suami
tetapi yang lebih utama bagi yang mampu adalah 1 ekor kambing. Nah, waktunya itu adalah yang lebih utama setelah terjadi persetubuhan dan juga penyelenggaraannya pada malam hari, seperti itu. Terus berikutnya Pak Sukam, bagaimana apabila ada 2 orang yang mengundang kita untuk menghadiri walimatul ursi gitu loh. Apa yang Bapak dahulukan? Maaf, saya ulangi Pak Sukam. Jadi begini, bagaimana sikap Bapak apabila ada 2 orang dalam waktu bersamaan itu mengundang untuk hadir acara walimatul ursi? Bagaimana sikap Bapak? Ya, kalau saya ya Pak Sofyan ya, orang yang lebih dahulu mengundang itu yang didahulukan. Nah, dan bila dalam waktu yang bersamaan, hadirilah yang lebih dekat rumahnya. Itu. Terus masih kaitan walimatul ursi, kenapa ada hukum haram menghadiri walimatul ursi? Coba jelaskan Mas Sukam. Kamera Sas. Ya, apabila diketahui bahwa makanan walimatul itu haram, sekalipun ia tidak berkeinginan ikut makan dan terdapat kemungkinan kemungkaran di tempat tersebut. Itu Pak Sofyan jawaban saya. Sip. Ya, demikian video tanya jawab kami di UTS Fikih Munakahat hari ini, dan kami sempurnakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.